Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Gisti, Elin sudah mau diajak bergabung di diskusi kali ini. Karena sebenarnya yang paling menyenangkan setelah membaca cerpen itu kan menemukan teman untuk diskusi. Hari ini kita akan Wah, membahas sebuah cerpen yang itu sangat membingungkan. Itu bukan membingungkan karena jelek ya, tapi karena interpretasi pembaca itu terbatas, makanya dibutuhkan teman yang bisa berbagi interpretasi nanti. Nah, yang cerpen yang mau kita bahas adalah cerpen yang terbit di Kompas edisi 24 Januari 2026. Judulnya Malam Menjelang Hari Pasar, karya Zaidi Nur. Oke, jadi cerpen ini teman-teman bisa baca langsung di koran cetak atau membaca di Kompas ID. Nah, kenapa cerpen ini yang dipilih untuk hari ini? Tadi juga sudah aku bilang kalau cerpen ini membingungkan karena ketika membacanya, saya sebagai pembaca tidak bisa menangkap ini sebenarnya cerita tentang siapa dan dia sedang apa gitu. Tapi di sini sepertinya penulis sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinannya. Nah, secara ringkas, cerpen ini bercerita tentang seorang lelaki tua disebut dengan nama Uwa Marma. Jadi adegan pertamanya dia membuka laci di rumahnya, kemudian mengambil 3 amplop. Yang kita tidak tahu amplop itu isinya apa. Kemudian amplop itu disusun di atas meja, kemudian cerita bergulir dia melihat situasi di sekitar rumahnya, dan kita jadi tahu bahwa rumahnya itu berdekatan dengan pasar. Kemudian dia sepertinya di hari itu, jadi dia ceritakan bahwa besok adalah hari pasar yang orang-orang akan ramai. Jadi di hari itu, di malam itu, dia menunggu tamu datang. Kemudian tamu itu datang dan memberikannya amplop. Nah, jadi di sana sampai akhir cerita kita tidak tahu amplop itu isinya apa. Dan kita tidak tahu sebenarnya Uwa Marma ini siapa atau perannya sebagai apa. Dan di dalam cerpen itu 2 kali disebutkan tentang keberadaan baliho musiman yang ada di pasar. Di akhir cerita juga muncul itu, sehingga barangkali itu menjadi petunjuk tersendiri yang sebenarnya tidak tahu juga ini sebenarnya mengarah kemana. Nah, setelah membaca 2 kali, kalau saya sebagai pembaca ada beberapa kemungkinan, mungkin amplop itu isinya adalah uang. Karena di sana ada adegan dia menimbang-nimbang isi amplopnya mana yang berat gitu. Kemudian mungkin karena itu isinya uang, bisa jadi mungkin Uwa Marma ini adalah seorang ayah yang ditinggal sendirian mungkin. Cuman tidak, yang masih belum bisa ditemukan adalah apa hubungannya dengan pasar. Kenapa latar ceritanya itu di rumahnya itu di pasar. Kemudian gara-gara ada baliho musiman itu, simpulan yang muncul di pikiran saya adalah apakah ini berhubungan dengan kampanye, tapi tetap saja nggak bisa menemukan kenapa dia harus pasar gitu. Nah, kalau menurut Elin gimana? seperti yang kita tahu ya, kalau cerpen Kompas itu kan biasanya ceritanya itu penuh tanda-tanda. Jadi di dalam penulisannya itu ada simbol-simbol tertentu yang membuat pembaca tidak langsung bisa menebak ini apa sih maksud cerpennya dengan sekali baca saja. Di sini sebenarnya ada beberapa simbol-simbol yang mengarah ke inti cerita. Yang pertama itu laki berjaket hitam, ya berjaket hitam yang datang ke rumah Ua Marma ini. Tidak diketahui siapa sih sebenarnya lelaki berjaket hitam ini dan kenapa dia harus datang malam-malam sebagai tamu. Kalau memang tujuannya itu bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Kalau ada simbol amplop juga di sana yang itu nanti jadi penentu juga tentang isi ceritanya. Apakah isinya uang atau hal lain atau hanya sekedar surat seperti kegunaan amplop pada umumnya. Kemudian datang malam-malamnya juga menjadi simbol di sana. Kenapa harus malam? Kemudian juga ada
istilah hari pasar, di mana katanya di sana Mm-mm. anak-anak menenteng jajanan murah. Kemudian ada setelah menenteng jajanan murah itu ada kalimat sehari saja. Nah, berarti apa sih maksudnya hari pasar itu di sana? Itu juga menjadi simbol di dalam cerpen ini. Lalu ada juga di sana jarak duduk antara si Uwa Marma dengan lelaki berjaket hitam ini. Jarak duduknya menggambarkan kalau mereka itu tidak akrab. Berarti yang datang bertamu ke rumahnya itu bukan seseorang yang dekat dengan dia, bukan keluarga atau bukan teman yang berkunjung. Kemudian ada lagi lelaki berjaket hitam ini setelah dia meletakkan satu amplop, kemudian dia mengetik pesan dan Mm-mm. layar HP-nya berkedip, masuk pesan, kemudian dia menambah satu amplop lagi di atas amplop pertama yang dia letakkan. Itu juga menjadi simbol kenapa amplopnya harus dua. Lalu tamu ini sebelum pulang juga ada kami hanya ingin memastikan begitu kalimatnya kalau tidak salah ya. Memastikan apa sih sebenarnya itu juga simbol sebenarnya. Lalu tamu yang keluar sendirian itu juga simbol karena kalau sahabat atau kerabat kita pasti kita antar sampai keluar gitu ya. Kemudian ada lagi kata-kata baliho musiman tadi. Kenapa balihonya harus musiman? Baliho apa sih yang biasanya musiman? Nah, hari pasar itu sendiri kan digambarkan sebagai hari yang riuh, kemudian ramai, orang-orang berdatangan. Karena kalau hari pasar berarti tidak setiap hari pasar kan. Mm-mm. Mungkin di suatu daerah hanya ada hari Kamis, pasarnya berarti hari Kamis itu yang ramai. Nah ini juga kita lihat di sini hari pasar itu sebagai sebuah upacara mungkin atau hari besar sehingga di sana ada kalimat yang sehari saja itu ketika anak-anak berbelanja jajanan murah. Dan ini malam menjelang hari pasar itu juga si tamu ini mengantarkan amplopnya. Jadi kenapa Mm-mm. harus sebelum hari pasar itu dia mengantarkan amplop ini? Nah, dari simbol-simbol itu sepertinya kita bisa menarik kesimpulan mengenai apa sih maksud cerpen ini. Begitu kan? Nah, menurut Mm. Gisti gimana? Langsung berpindah jadi host ya. Suruh Gisti langsung menanggapi. Transisinya. Tapi kurang lebih sama kayak pendapatnya Kak Elin maupun Bu Dewi. Memang cerpen-cerpennya si Zaidi Nur ini, selagi si cari tahu ya, dia itu memang identik sama mistis. Kemudian hal-hal yang berbau tradisional, lekat sama masyarakat. Misal kayak cerpennya yang berjudul Akhirnya Kita Semua Menjadi Maling dan dramanya yang berjudul Roh Maratus. Maratus itu juga identik sama hal-hal yang berbau tradisional, masyarakat, mistis dan sebagainya. Seperti itu, Mm. sekelas bisa dibaca. Kemudian untuk yang cerpen ini judulnya malam menjelang hari pasar atau malam-malam menjelang pasar ya, Kak? Nah, itu kalau di koran aslinya Iya, malam kalau di menjelang koran. hari pasar. Oh Bukan iya, dua soalnya di kali sih. Kompas. Nah, Kompas itu. ID-nya ini ada malam-malam menjelang hari pasar Mm-mm. ya. Iya, tapi itu tidak terlalu kita sorot sebetulnya, gitu cuma Mm-mm. nanya aja sih. Oke, Mm-mm. yang pertama di awal cerita, Uwa Marma itu dia pemilih amplop yang tidak terlalu kuning kan, di Ya. antara semua amplop yang ada di lemari itu, yang ada di Mm-mm. laci itu maksud Gisti. Dia pilih yang nggak terlalu kuning. Kenapa Gisti bahas ini? Karena ini ada kaitannya sama amplop yang pada akhirnya ia pilih setelah tamu tadi pergi. Tadinya amplop di atas meja itu hanya warna tidak terlalu kuning. Warnanya kusam, tidak terlalu kuning. Tapi kemudian setelah tamu itu pergi, si Uwa Marma mengambil amplop kuning katanya. Otomatis dia mengambil amplop si tamu tadi untuk dia selipkan satu ke sakunya. Menurut itu detail kecil yang seharusnya berhubungan sama keseluruhan ide dari cerita ini. Kemudian betul kata Kak Elin sama Bu Dewi, mungkin aura di rumah itu agak gelap ya, bukan agak sih gelap gitu. Kemarin. Sengaja Mm-mm. digelap. Ya, ditemaram, Iya. sengaja seperti itu karena ada simbol-simbol tertentu yang berhubungan sama mistis atau praktek-praktek tertentu. Kemudian, nah iya, yang baliho musiman itu ada dua kemungkinannya. Jadi kalau Gizi baca di internet, baliho musiman itu merupakan baliho yang biasanya itu ada ketika perayaan-perayaan tertentu. Misal kayak Natal atau Idul Fitri atau bahkan kampanye legislatif Mm-mm. atau caleg seperti itu. Tapi Mm-mm. kemungkinan di sini yang paling menjurus adalah itu baliho untuk kampanye musim caleg atau politik lah seperti itu. Kalau Gizi berpendapat.
Kemudian, betul kata Kak Ellen, sebetulnya tamu sama Uwa Marma itu nggak terlalu dekat. Karena mereka dilihat dari interaksinya, berjauhan duduknya, kemudian tidak mengantar sampai ke pintu. Mungkin mereka hanya partner bisnis ya, atau bisnis dalam tanda kutip, seperti itu. Kemudian ada satu itu Kak, hari-hari berikutnya kerja lebih lelah, upah tak pernah naik. Nah itu Ya, bahasa atau pendapatnya si Uwa Marma. Jadi di Iya. situ diindikasikan bahwa Uwa Marma ini ingin dibayar lebih sama si tamu, makanya si tamu mengeluarkan lagi satu amplop. Nah itu dia. Tadi sebelum sampai kepada statement yang hari-hari berikutnya ini, si tamu itu kan hanya ngeluarin satu amplop ya. Terus si Uwa Marma kayak hela napas dan sender ke kursi. Tandanya dia Mm-mm. nggak setuju, dia nggak puas sama pembayarannya. Di situ berarti ada indikasi dia dibayar atas suatu jasa yang kita masih belum tahu nih jasa apa. Nah, kayak gitu. Itu kalau kesimpulan Gisti. Kemudian si tamunya mengetikkan lagi pesan di WA, ditambahkannya lagi amplop itu. Kalau sudah seperti ini berarti ada hubungannya sama uang tuh kayaknya isi amplopnya. Mungkin yang paling besar kemungkinannya. Baru dia sampai kepada dia mengambil satu amplop itu dan menggabungkannya dengan amplop yang lain. Kayaknya bakal ada tamu lagi sih setelah itu. Kayaknya bakal ada tamu lagi sepertinya setelah tamu yang tadi, yang pertama tadi, untuk memberikan hal yang sama kepada si Uwa Marma. Kemudian, apa kesimpulannya dari hal yang putar-putar ini? Barangkali, Gisi ada dua kemungkinan sih yang ini entah ngaco entah enggak ya. Tapi yang pertama, pasar itu bisa rame, bisa lebih rame dari biasanya karena ada pengaruh dari Uwa Marma. Barangkali dia dukun, barangkali dia seseorang yang punya kemampuan untuk seperti itu karena katanya pasar itu lebih rame dari biasanya. Kalau ngisi tangkap ya. Kemudian satu hari gitu bahasanya. Kemudian baliho itu mungkin ada kaitannya dengan ingin menggagalkan seorang caleg tertentu. Ini agak-agak jauh ya cara pandang, tapi Mm. mungkin dia ingin menggagalkan orang tamu ini ingin menggagalkan satu caleg tertentu agar tidak di apa agar tidak balihonya itu tidak laku di pasar itu karena pasar kan biasanya identik sama orang yang banyak ya orang-orang banyak orang-orang belanja otomatis kalau misalnya dia ada balihonya di situ caleg itu pasti banyak yang tahu sama dia dan berjalan kampanyenya gitu tapi di situ ada kesan ada statement terakhir di situ kalau dibaca orang-orang itu nggak peduli sama baliho itu ini. Besok pasar sesak, jualan pedagang biasanya lebih laris. Orang-orang akan menenteng kantong plastik, belanjaan lebih banyak. Anak-anak akan mengelilingi jajanan murah sehari saja. Tidak ada yang peduli dengan baliho musiman di sana. Nah itu dia. Tidak ada yang peduli dengan baliho musiman di sana. Jadi makanya kesimpulan dia dua. Pertama ada kaitannya sama orang di pasar pengen punya jasa untuk mendukuni biar laris dagangannya atau pasar itu orang besar dan yang kedua tentang caleg tadi. Mungkin itu dua kemungkinan dari cerpen ini yang Gizi simpulkan. Seperti itu. jadi cuma di satu hari itu saja tidak akan ada orang yang melihat baliho itu gitu. Iya, karena sedang ramenya hari pasar kayak hari balai gitu kalau bahasa Ya, kita. Ya, kampanye itu kan biasanya laku di hari-hari tertentu, Bu. Di mana orang rame berkumpul, di mana ada perayaan-perayaan khusus atau apapun, itu lebih rame gitu. Sama kayak campaign sosial media, kayak gimmick-gimmick tertentu seperti itu. Dan di sini tamu tadi ingin menggagalkan kampanye baliho musiman tadi untuk keuntungannya sendiri. Mungkin dia calon politik calon politik dari orang tertentu seperti itu. Itu kemungkinan yang kedua. Yang pertamanya memang karena kaitannya sama orang pasar yang ingin diramaikan dagangannya lewat jasanya si Uwa Marma yang notabene-nya seorang dukun atau orang yang berkemampuan dalam hal-hal seperti itu. Nah, itu kesimpulan dari Gisti. iya, Kalau karena mungkin dia Bu sudah Dewi sama memprediksi Ken. tamu lain akan datang gitu kan. Tamu Iya, lain mungkin iya, akan datang. Jadi dia seperti sudah terbiasa menerima orang-orang yang akan datang. Sampai dia kan hafal orang ini kedatangannya singgah kah, cuma lewat saja atau cuma mengantarkan saja. iya, Cuma betul. terkait amplop yang dibilang tadi dia mengambil amplop, dia tidak mengambil amplop yang dari si tamu nggak sih, Gi? Nah itu ya tadinya Gisti juga berpikir tidak mengambil Bu, tapi coba Kak Ellen sama Bu Dewi baca Oh lagi dari ya, paragraf pertama. Di situ ada itu diceritain kalau di ya di paragraf dalam 3 nomor 3 dari bawah nggak sih?
Nah, Iya, karena kan Iya. dia ada sendirian di ruang matanya tamu ya. Dia mengambil sih. matanya menyisir tiap amplop di meja, 4 posisi Mm-mm. dan 5 amplop. Jadi kan ada 3 amplop yang dia ambil sendiri, sama 1 posisi 2 yang menumpuk tadi itu kan. Iya, heeh. 1 posisi dengan 2 lapis amplop. Perlahan dia mengambil 1 amplop yang paling kuning, memasukkannya Mm-mm. ke dalam kantong celana belakang. Kemudian menggeser 2 lapis amplop agar terlihat Iya. menyatu dengan, berarti kan 2 lapis amplop itu masih utuh di situ, Gi. Nggak Enggak, tunggu. diambil. Ya, 2 lapis amplop yang kita indikasikan amplop dari tamu itu ya, Bu. Yang Ya, terbaru Kuning ya. kan warna, ya kuning warna amplopnya ya. Coba Ibu baca paragraf kedua yang pertama. Paragraf kedua. paragraf kedua. Iya, Amplop-amplop itu. amplop Tangannya iya. terampil menyisihkan satu persatu. Ia memilih 3 dari tumpukan itu. 3 amplop adalah amplop yang tidak terlalu kuning, sedikit lipatan, dan yang terlihat lebih tebal dari yang lainnya. Tidak terlalu kuning kan bukan berarti tidak kuning kan? Berarti kan ada kuning-kuningnya, terus di akhir Coba dia dibaca. ngambil yang paling kuning dari yang agak kuning. Iya juga sih. Berarti sebenarnya perlahan ia mengambil satu amplop yang paling kuning itu dia bukan mengambil amplop yang dari tamu kan? Harusnya amplop dari tamu ini pasti amplopnya baru gitu ya? Harusnya Iya, nggak sih? iya, Iya. seharusnya gitu. Iya. Berarti kan dia ngambil Eh, amplop yang paling kuning dari yang agak kuning dari 3 awal tadi. Berarti dia mengambil amplop yang paling lama, memasukkan ke dalam kantong celana belakang, kemudian menggeser 2 lapis amplop. Jadi 2 lapis amplop yang terbaru itu dia geser agar terlihat menyatu dengan amplop-amplop Iya. yang lama lainnya. Gitu. Jadi, Berarti walaupun kenapa dia amplop ngambil yang amplop yang lama? walaupun amplop yang baru ini udah 2 lapis, berarti tidak lebih menggiurkan dari amplop yang lama gitu, gitu nggak sih? Iya ya. Uh-uh. Karena kalau Walaupun 2 lapis ya harusnya uangnya lebih banyak di dalam. iya, tapi ternyata walaupun sudah 2 lapis, tetap yang lama, salah satu dari yang lama itu, salah satu dari yang 3 itu mungkin lebih lebih tebal lagi kan? Berarti dia tidak mau mengabulkan permintaan tamu yang baru ini, gitu Iya. nggak sih? Dan sebenarnya dari kalimat yang ini tak ada yang peduli dengan baliho musiman di sana itu juga bisa mungkin kita jadikan sebagai sebagai kalimat penanda juga. Kita misalnya diantarkan orang amplop, ada banyak amplop, kita nggak peduli juga sih sebenarnya siapa yang kita pilih, yang penting amplopnya kita terima. Yang paling tebal, yang paling menarik, tetap yang paling tebal, yang paling menarik. Siapapun calonnya dengan baliho yang bagaimanapun, sebenarnya kita nggak peduli juga nggak sih? Kita cuma peduli uang yang paling tebal, Tapi gitu nggak kenapa sih? nggak dia ambil yang 2 lapis tadi kan uangnya lebih banyak? Mungkin Enggak. nggak, walaupun sudah 2 lapis, mungkin nggak lebih banyak ya daripada yang kuning. Oh, berarti dia nggak ngambil yang amplop 2 lapis tadi ya, salah satunya ya. Dia ngambil yang lama ya. Iya, dia ngambil yang Iya, lama. karena kata-katanya Begitu. perlahan ia mengambil 1 amplop yang paling kuning, memasukkannya ke kantong celana. Kemudian menggeser 2 lapis amplop agar terlihat menyatu Iya, dengan susunan amplop lain. Berarti 2 lapis amplop dari tamu ini masih utuh. iya, dia geser Kalau ke yang yang paling kuning berarti yang baru datang. Kalau kita pikirkan lagi dong Kak sama Bu. Kan tadi nggak terlalu kuning yang 3 yang di atas meja. Iya, nggak terlalu nggak dia terlalu ambil yang kuning. paling kuning dari yang agak kuning, Gi. Yang paling Ya, kuning. jadi Oke. yang 3 dia ambil itu di antara amplop-amplop lainnya di dalam laci memang bukan yang paling kuning. Iya. Tapi dibandingkan yang baru datang ini, amplop yang 3 itu ada salah satunya yang paling kuning. Iya, iya bisa Oh jadi. gitu. Iya. Oke. Iya, jadi sebenarnya semakin baru amplopnya itu semakin tidak kuning kan, semakin Oh, bersih. oke gitu. Oke. Berarti dia ngambilnya yang lama ya, yang baru itu nggak diambil. Oh, oke. Iya, nggak diambil walaupun 2 lapis. Mm, Mungkin isinya nggak lebih banyak nggak sih dibandingkan yang diambil? oke. Dari mana Dan dia dia nggak tahu? perlu dia nggak perlu membuka amplopnya, bukan Bu. Dia udah tahu gimana isinya. Soalnya dia pertama dikasih itu satu amplop sama tamunya, dia langsung hela napas si Uwa Marman langsung nyender ke belakang. Tanda dia nggak puas sama isinya kan. Iya, Ditambah lagi satu lagi sama tamunya. Itu mengindikasikan kalau dia itu tahu isinya gitu, tanpa diberitahu, tanpa dibuka seperti itu. Ya orang-orang
pintar mungkin si Uamarma ini. Oh iya mungkin ya. Kalau dia dukun Iya, berarti udah bisa melihat isi amplopnya. iya, Tapi sebenarnya kita nggak tahu juga kan dia buka atau tidak. Kan hanya tidak dijelaskan. iya sih. Karena Dia kalau tidak melihat. cerpen Kompas biasanya kan dia membuat kita bertanya-tanya begini kan. Jadi misteri Oke. apakah sebenarnya dia buka amplopnya itu atau tidak. Mm-mm. Jadi Berarti pada kita akhirnya kerucutkan kita sebagai pembaca nggak puas. kita kerucutkan kondisinya itu di masa-masa kampanye gitu ya. Iya, Iya, Kak sama Bu coba baca yang paragraf ini, paragraf 7. paragraf Yang itu, 7. pandangannya terhenti di persimpangan 3 jalan desa. Tugu pasar desa di tengah persimpangan hampir tertutup deretan baliho musiman. Besok pasar sesak, jualan pedagang biasanya lebih laris. Orang-orang akan menenteng kantong plastik belanjaan lebih banyak. Itu ada narasi yang sama dengan paragraf yang terakhir kan ya? Iya. Iya, Perbedaannya terletak di tak ada yang peduli dengan baliho musiman di sana. Tiba-tiba nggak peduli lagi orang sama baliho itu, kemungkinan habis diserahkan amplop itu, betul kata cernaan kita tadi, si Uamarma dia merubah sesuatu di situ. Artinya dia karena nggak sesuai amplopnya, mungkin dia nggak mensukseskannya ya. Makanya orang-orang nggak peduli dengan baliho musiman di sana. Ada narasi yang sama dari sejak pasar sesak. Itu kan diulang dua kali. Kemungkinan itu jadi clue untuk keseluruhan ide ceritanya. Iya, dan balihonya karena di sini dia bilang persimpangan hampir tertutup deretan baliho musiman, berarti kan balihonya tidak cuma satu kan? Berarti mungkin Iya, ada betul. banyak caleg yang balihonya terpampang di situ. Iya, Kemudian yang pertanyaan juga di sini di paragraf setelahnya, malam seperti ini tamu jarang datang sendirian. Kemudian di akhir ada juga yang langkahnya melambat sebentar kemudian masuk ke salah satu halaman rumah. Berarti dukun ini si Uam Marma ini juga sudah tahu tamu itu tidak hanya akan datang ke rumahnya tapi ke rumah yang lain juga, ke salah satu halaman rumah. Kita tidak tahu tamunya akan datang kemana. jadi sebenarnya ini kayaknya bukan dukun ya. Kayaknya cuman pemilih gitu. Mungkin pemilih yang mengakomodir anggota-anggota pemilih lainnya di pemilu. Jadi sebenarnya ini yang amplopnya ini semacam serangan Ajar malam. serangan malam. Serangan serangan tengah malam. malam. Iya, karena di yang paragraf ketujuh yang Gisti bilang tadi kan tuh Pandangan terhenti di besok persimpangan Pandangannya tadi. 3 jalan desa. besok pasar sesak. Jadi sebenarnya pasar itu bukan pasar dalam artian sebenarnya. Pasar itu sepertinya pesta rakyat atau pemilihan gitu. Jadi di Oh, Oh pemilihan iya itu bisa jadi. ada Tapi pedagang kan juga. katanya ada jualan pedagang biasanya lebih laris. nah ini Itu tanda kayaknya kutip lagi. simbol dari ini, Ya, simbol dari metafor. jualan suara kayaknya. Oh iya Ya, ya. Hmm. metafor. Iya 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 Iya, iya iya. Iya. jualan pedagang biasanya lebih laris. Orang-orang Terus akan menenteng orang-orang akan kantong menenteng plastik. kantong plastik belanja lebih banyak. Mungkin serangan Simbol balik apa? lagi atau gimana? Iya, orang-orang akan menerima lebih banyak uang. Gitu. Atau mungkin kayak makanan atau sembako. Kan orang kampanye nggak ada Iya, uang, nggak ada iya, sembako iya. gitu. Jadi Nah, kalau Kemudian misalnya kita anak-anak akan akan mengelilingi jajanan murah itu murah. sebenarnya bisa juga kita Ya. artikan dengan benar-benar jajanan ya, karena biasanya kalau Mm-mm. ada pemilu seperti itu kan kayak tukang Mm-mm. bakso, telur gulung apa segala macam Ya, datang ya, ke ya, sana ya. kan. iya. Jadi Mm-mm. anak-anak ini mereka akan mengelilingi jajanan murah karena malam sebelumnya itu orang tuanya udah dapat uang untuk Ya, eh, ini untuk pemilihan suara ini kan. Makanya ya. di sana Sehari ditegaskan saja. sehari saya. Mm-mm. Mm-mm. Karena kampanye cuma sehari kan, biasanya kalau orang. Iya, jadi sebenarnya malam Iya. sebelum hari pasar itu adalah sogokan sebelum pemilu gitu mungkin. Satu hari sebelum pemilu dilaksanakan. Iya. Gitu. Iya, Jadi sebenarnya malam sebelum hari pasar itu adalah sogokan yang diberikan di malam hari menjelang hari pemilu itu untuk memastikan eh, orang-orang ini akan memilih yang calon yang dimaksud oleh si pengantar amplop karena di iya. paragraf akhir juga ya kalau nggak salah kami hanya ingin memastikan gitu
Kan berarti uang ini untuk memastikan kamu benar kan akan memilih kami gitu. Itu sepertinya ya, karena ada Tapi kalimat kami akan Tapi amplop memastikan. sebelumnya, ya banyak jadi sekali kan ada berarti sudah ada caleg yang lain duluan. yang mengirimkan uang. Iya, Nah, betul iya betul betul. benar. Makanya Jadi ditambahkan sebenarnya lagi kan amplopnya. ya, jadi tiap-tiap caleg ini udah datang ke rumah Uang Marma dan ke rumah-rumah lainnya untuk memberikan serangan tengah malam ini supaya Iya. dipilih. Makanya muncul Tapi ini, dialognya, kata mm-mm. si tamu kan, jadi yang lain sudah, kan dia bertanya Iya, gitu. iya, iya. Iya, Jadi iya, tamu iya, ini iya. juga sudah memprediksi tidak hanya dia tamu yang memberikan amplop. Kami Mm-mm. hanya ingin Pasang, memastikan. iya, Oh pasangan yang iya, lain pun pasti sudah memberikan amplop kok. Jadi kami hanya ingin memastikan kalau kamu akan memilih kami, begitu ya. Cuma pada oh iya akhirnya ya. Marma ini tidak memilih orang dengan amplop yang banyak ini ternyata Mm-mm. gitu. Oh Iya, enggak dong, enggak ada lagi ke situ kalau kita eh, artikan bukan pasar yang literally pasar gitu. Berarti Hah? apa? Berarti kalau seperti ini kesimpulan kita Kak Dewi sama Kak Elin, berarti kesimpulan di akhir itu memang benar-benar orang nggak peduli sama Bali, orang peduli sama sama duit gitu kan, karena cuma iya. udah dikasih gitu. Ya, siapapun yang mengantarkan uang mau mau tebal atau mau tipis, Iya. mau dua amplopnya atau tidak, orang-orang tetap Mm-mm. akan menerima kok semua amplop itu dan Iya, mereka betul. nggak peduli juga dengan calon-calon itu yang mereka pilih pun ya suka-suka mereka, kita nggak akan Atau bisa artinya Iya, mereka akhirnya golput juga gitu misalnya. Tidak ada yang peduli dengan Bali ya pemukiman di apakah sana. mereka mungkin golput atau memilih Yang lain. eh, asal-asalan atau memilih yang memang pilihan mereka walaupun sebenarnya iya. amplop Mm-mm. dari calon yang lain lebih tebal gitu kan. Iya. Sebenarnya Tadinya kalau Kak Elin nggak spill yang tentang pasar yang bukan literally pasar ini, Gisi masih menduga ini praktik yang mistis, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Setelah Kak iya, Elin bilang kalau ini bukan pasar yang sebetulnya tapi metafor iya. gitu. Heeh. Ah, jadi cerdas sih cerpennya, penulis cerdas Ada mencoba satu untuk lagi, membuat ada satu pembaca lagi menentukan dua. kutipannya yang membingungkan. Nah, Di sana kan Gimana? dia bilang, eh Ua pernah mengikuti suara di televisi yang terdengar masuk akal. Iya, Artinya iya. itu apa? Hari-hari berikutnya kerja lebih lelah, upah tak pernah naik. jadi dia pernah memilih pilihan yang menurut dia itu masuk akal dengan janji-janji yang bagus. Mungkin dia sudah memilih dengan hati nurani dan pertimbangannya, tapi ternyata walaupun dia sudah memilih itu, ternyata hidupnya nggak berubah juga kok. Oh iya, Lebih iya berat iya juga iya iya kok. iya. Iya. Ya, jadi bodoh amat saya mau milih siapa sebagai mungkin ini calon wali kota atau apa. Yang penting uangnya diterima semua. Iya, Oh iya, iya. iya. Berarti ini cerpen yang berbau politik tapi dibungkus pakai nuansa mistis ya? Iya, Iya. jadi Cerpen yang sebenarnya berbau politik. tokoh Marma ini sih sebenarnya nggak ini ya, nggak bukan tokoh yang penting-penting banget ya. Dia cuma salah Iya, satu dari Salah satu pemilih aja warga berarti ya. ya, cuma salah satu warga aja. Atau Iya. tapi mungkin kalau lebih terkesan penting dia ya. hanya mungkin kelompok dari beberapa warga yang Hmm, dia maksudnya dia bisa mengatur beberapa warga dengan imbalan uang ini akan memilih paslon yang mana. Mungkin itu sih kalau hmm, kalau memang dia penting kayaknya itu deh yang masuk akal. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi kayaknya dia cuma salah satu warga biasa karena yang lain iya, yang pengantar amplop ini pun datang juga ke rumah-rumah yang lain kan. iya betul. Tapi cara penulis menuliskan adegan itu seolah dia penting kayak naruh amplopnya diatur Iya. susun itu kayak mode-mode film-film serius gitu kan. Padahal dia cuma orang nih Mas Langan Fajar gitu. Iya. Jadi Sekarang semuanya terasa berkaitan ya untuk mendukung apa idenya. Kalau menurut gini cerpen yang sangat-sangat menarik ya, cukup salah Iya. satu yang sangat menarik gitu, sangat cerdas penulisnya. Soalnya dia open ending gitu, membuka interpretasi apapun dari pembaca dan sampai kita ke kesimpulan kalau ini cerpen yang berbau politik seperti itu. karena sebenarnya kalau misalnya karena ini cerpennya Kompas kan kita pasti sudah yakin ini pasti cerpen bagus kan. Iya, Masalahnya yang kita diskusikan bagusnya itu di mana? Kenapa dia membingungkan tapi bisa lolos gitu. Pasti bagusnya itu ada sesuatu. Tapi ya kayaknya saran untuk mahasiswa itu deh kayak perhatikan detail-detail kayak simbol-simbol ya Kak Elin ya, ya, yang lainnya berkaitan terus dihubung-hubungin gitu. Pasti ketemu apa mm-mm. idenya gitu. Maksudnya apa? Kalau Gisti tadi nggak bilang masalah dukun ini, kita nggak pikiran loh ke sana. Tapi ternyata bisa bisa juga
pemaknaan suatu cerpen itu sangat luas kan. Sedikit pun nggak Iya, terpikirkan mengenai dukun, tapi ternyata wah bisa loh sampai ke sana ternyata kalau dari berbagai sudut pandang cerpen yang iya, temanya politik perginya ke dukun, tapi ya ternyata bisa juga kan kalau orang yang mempercayai dukun, mereka bayar dukun untuk mm-mm, memperoleh suara, itu nyambung Mm-mm. iya, juga kan sebenarnya. iya. Sama Gizi juga nggak kepikiran tadi ternyata sampai ke dia itu bukan siapa-siapa sih, cuma orang dikasih uang aja sama Iya, caleg gitu loh. Dia nggak iya, kepikiran, makanya kita diskusi kayak gini kan, biar ketemu iya. gitu berbagai banyak Penting itu. apa sih ya dia sehingga harus Iya, dibayar kenapa gitu harus kan? Iya, dipertimbangkan? Iya. betul. Tadi muncul opini tentang dukun itu kan sebenarnya karena Gisti dipengaruhi oleh karya-karya Iya, Zaidi Nur yang Oh iya, sebelumnya gitu iya, iya. kan. Makanya iya. kayaknya Tapi ini itu arah-arahnya ke sekilas sana juga. juga. Iya. Iya. Terus juga ada nuansa-nuansa gelap. Itu kan kita tahu ya, kalau sudah seperti itu berarti ada apa ya, sesuatu yang melekat dengan hal yang seperti itu. Kemudian juga Iya. Gisi yang terganggunya itu Kak sama Bu, pas pas itu dia mengatur-ngatur posisi amplopnya itu, Iya. Gisi pernah dengar suatu cerita kalau itu viral di thread sih, di threads. Jadi kayak ada cerita Gunung Kawi gitu, Gunung Kawi di Jawa, cerita Jawa. Ada orang yang memakai jasa-jasa untuk melariskan dagangannya. Memang untuk Mm-mm. bisa mencapai dagangannya laris itu, dia harus memenuhi beberapa peraturan-peraturan ritual gitu atau transaksi-transaksi. Misal dia kayak sederhana, ini harus begini letaknya, harus begini begini gitu. Kemudian harus malam hari, kemudian harus nggak boleh ngomong sama orang yang ditransaksikan gitu. Banyak peraturan-peraturannya. Makanya Gisi terdistraksi karena itu. Apakah ini ada kaitannya? Apakah ini relevan dengan yang Gisi pernah baca sebelumnya atau bagaimana? Orang-orang yang praktik-praktik seperti itu biasanya dia punya pola-pola tertentu yang udah dilanggar gitu. Sesuai kesepakatan sama setan atau orang yang dia jadikan sebagai penglaris dagangannya seperti itu. Iya. Dan di sini juga dia bilang kan Marma membawa 3 amplop itu ke ruang tamu. Lampu di Mm-mm. ruang itu sengaja tidak dinyalakan. Jadi bukan berarti Nah, temaram iya. itu karena dia miskin nggak bisa bayar listrik kan. Memang Nah, dia Iya. sengaja sepertinya kalau tadi kita sudah menyimpulkan dia bukan dukun. Berarti lampu Iya. di iya. ruangan itu sengaja tidak dinyalakan. Itu mungkin menyimbolkan dia Biar tidak gak itu. peduli sebenarnya tamu siapa yang datang. Wajahnya itu seperti apa. Iya nggak sih? Dia Atau nggak untuk peduli. Bisa jadi. menutupi ada yang Iya, datang untuk membayar sogokan. yang lihat Bisa gitu ya. juga, ya. Oh iya bisa jadi Jadi terlihat sengaja dari dimatikan supaya nggak luar. tahu ada tamu yang datang mengantar Mm-mm. amplop begitu. Mm-mm. Diam-diam lah gitu, biar nggak terlalu Iya, heboh. iya. Iya, Cuma iya. tadi satu susunan amplop itu memang bukan, kalau kita lihat lagi susunan amplop itu bukan untuk ritual sih, karena memang dia Iya, menyusunnya hanya untuk agar bagus dari pintu depan. Jadi langsung terlihat oleh tamu yang akan datang gitu kan. nah itu Bu, itu yang mengganggu, itu yang bikin penulis tuh cerdas di situ menurut Gi. Dia hal detail itu yang tidak penting menurut orang lain, tapi mungkin beberapa pembaca lain itu penting menurut dia sebagai clue atau Hmm. jebakan malahan gitu kan. Jadi penulisnya lagi-lagi itu sih detail dia. Dan dia sudah melakukan itu berulang kali. Menyusun-nyusun Iya, amplop iya. itu udah berulang kali. Berarti Sudah dilakukannya. Jadi Iya, dia udah sudah belajar banyak ya. dia mengelabui orang-orang untuk memancing hasil amplop lagi. Dia sudah iya, belajar iya, iya. untuk menata amplop ini sedemikian rupa supaya yang pemberi amplop baru ini, wah tebal nih, kayaknya dua deh. Iya. Iya, iya, iya. Pokoknya detailnya bagus ya. Dari awal detailnya itu betul-betul memancing kita untuk bisa tahu dia lagi di mana, lagi melakukan apa. Dan kadang kan kalau di cerpen itu kan ada detail-detail yang apa ya, boros gitu ya, membosankan gitu. Nah kalau di sini Iya, detailnya itu betul-betul jadi petunjuk. Iya, Walaupun jadi petunjuk walaupun jadi kesimpulan petunjuk itu sampai 2 kali baca pun nggak ketemu juga. iya. Ciri khas Bagus cerpen banget. Kompas ya Bu, Iya. Kak. Kalau misalnya tadi kita bilang pasar itu adalah simbol pelaksanaan pemilu, jadi secara Ya. konkret posisi rumah Ua Marma ini betul-betul di dekat pasar atau tidak? Enggak ya? Kayaknya bisa jadi dekat pasar. Tapi kan ada dua pengertian tentang pasar itu sendiri, gitu. Iya, Jadi di pasar di bisa cerpen jadi. ini bisa jadi betul-betul pasar, bisa jadi pemilu, pelaksanaan Iya, hari pemilu, hari besar gitu ya. mungkin, mungkin.
Tapi bisa jadi Oh, juga enggak kan? tapi ada nggak sih di sini kalimat yang rumahnya di dekat pasar? Ada nggak kalimat yang Karena kan Enggak dia sih. menjelaskan melihat hal itu? Nggak jendela, kan? Lin. Dia melihat jendela terus melihat pertigaan tadi kan. Oh ya, tunggu Tugu. bentar. Iya, Tugu Tugu. ya. Tapi kan itu bisa aja pasar kampanye. Kan orang Iya, kalau tempat kampanye dibuat besar juga tuh biasanya. Jalan desa sudah lengang, namun hanya beberapa rumah yang mematikan lampu lebih awal. Tugu Pasar Desa di tengah persimpangan hampir tertutup deretan baliho. Oh, jadi Tugu sepertinya kalau pasar baliho desa. ini memang benar-benar ditaruh di pasar yang dalam artian sebenarnya, karena di pasar Heeh, orang ramai kan. Makanya Mm, mereka memajang baliho itu memang di di pasar yang pasar. dalam artian sebenarnya ya. Makanya iya, iya. hampir tertutup deretan baliho lah Tugu Pasar Desa ini. Ya detail ya, ternyata pasar ini bisa dua arti di sini kan. Pasar Iya. yang itu Betul-betul digunakan sebagai pasar tempat pesta jual rakyat, beli. ya dan betul pasar untuk meletakkan baliho karena di sana orang ramai berjualan dan Mm-mm, berbelanja. mm-mm. Bagus ya. Sih, maksudnya cerpen itu kan punya dua sisi terus tuh. Mengaburkan Iya. maksud yang menjurus. Cerpen itu nggak boleh menjurus kan maksudnya. Nah itu kalau cerpen dia terlalu menjurus maksudnya berarti dia kurang bagus gitu. Masih kurang apa gitu. Ini hal Mm-mm. yang menarik cerpennya. Ya, cerpen sebenarnya yang bagus itu harusnya memang membuat pembaca bertanya-tanya, kemudian Iya, pembaca jadi marah ya kan, pembaca merasa kesal dengan endingnya. iya. Jadi simpulannya, ketika kita memahami sebuah cerpen itu, kita harus bisa mengaitkan antar elemen yang ada di dalam cerpen itu ya. Kalau di Hmm. sini Ibu catat cara memahami cerpen ini itu lewat pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya apa peran uang Marma di situ? Sebelumnya kan muncul kemungkinan-kemungkinan apakah sebagai ayah yang sendirian, atau dia penjaga pasar, atau dia orang suruhan untuk kampanye. Ternyata dia masyarakat biasa. Iya, Kenapa Masyarakat ibu dibaca kepikiran dibayar. ayah yang Kenapa ibu kepikiran ayah yang sendirian, Bu? iya, pertanyaan Ayah sama. yang Karena bayangannya, karena dia ada adegan, ada dialog. Jadi yang lain sudah. Oh, berarti mungkin anaknya banyak. Kemudian ayahnya ini Oh, tinggal sendirian. Kemudian Oke. yang si tamu yang baru datang ini adalah anaknya yang kesekian mungkin yang baru mengantarkan tatapan uang. uang. Kemudian dia mengetik pesan, mungkin ada yang menitipkan amplop. Sangat Iya, iya. sangat Nggak sangat jauh. polos ya. Jadi ada yang menitip Iya. amplop, jadi itu. Gak Jadi apa-apa dong, Bu. ya cuma Bebas. kenapa itu tidak jadi kesimpulan akhir karena masih ada indikasi-indikasi yang lain karena ada kata-kata tamu yang lain akan datang atau tamu yang lain juga datang ke rumah yang lain gitu. Jadi nggak mungkin anak deh, tapi mungkin setengahnya bisa kita bayangkan ke situ. Dan Iya, karena indikasi yang paling kuat dia orang nggak tua akrab juga juga ya. kan sebetulnya. Ya dia nggak akrab juga, makanya Mm-mm. Iya. bingung. Jadi Dilihat ini dari cara sebenarnya duduknya. siapa? Jadi ketika membaca cerpen itu, ketika kita tahu sebenarnya peran si tokoh itu di dalam cerpen itu sebagai apa, itu pasti sangat menentukan kita menyimpulkan Mm-mm. kemana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kan apa peran Uwa Marma? Yang kedua, di mana sebenarnya Uwa Marma itu tinggal? Apakah di dekat pasar atau bagaimana? Karena itu juga akan menjadi pertanyaan kita, kenapa harus pasar tadi kan? Apa yang sebenarnya yang terjadi? Kemudian, apa peran tamu tadi? Tentu akan berhubungan dengan si Uwa Marma. Kalau misalnya kita menganggap Uwa Marma adalah ayah yang sendirian, berarti peran tamu adalah sebagai anak. Atau kalau dia sebagai Iya. orang suruhan kampanye, berarti tamu itu adalah si calegnya gitu. Jadi akan Mm-mm. saling berhubungan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa sebenarnya isi amplop? Kalau ini sebenarnya bisa kita simpulkan lebih awal ya tadi. Bisa jadi isinya uang. Cuma uang untuk Iya. apa? Itu yang belum bisa. Kemudian apa maksud baliho musiman tadi? Yang paling umum sih tadi kalau kata Gigi, kalau tidak baliho kampanye atau enggak baliho hari besar gitu ya, seperti Natal, Lebaran gitu-gitu. Dan kemudian yang terakhir, apa yang akan dilakukan Uamarma besok ketika hari pasar? Karena hari pasar ini kan yang paling intinya dari judul udah diucapkan. Jadi apa sebenarnya yang akan dilakukan?
Jadi kalau kita udah bisa menjawab itu, akhirnya, oh ternyata cerpen ini tentang apa namanya, serangan fajar, serangan fajar sebelum hari pemilu. Bagus banget ya. Sebenarnya baliho musiman itu menyelamatkan cerpennya, Mabu. Kak, paham nggak maksudnya? Iya, iya. Menyelamatkan cerpen untuk menyembunyikan ini tentang apa gitu. Ya, bisa jadi. Kan kalau langsung ke baliho kampanye kan literally banget kan. Kena langsung, Iya, maksudnya cerpennya itu terlalu iya, menjurus gitu. Jadi pakai bahasa baliho musiman gitu. Musiman, kan baliho musiman itu banyak jenisnya. Baliho kampanye, ini dan sebagainya. Tergantung pembaca lagi, mereka menyimpulkan baliho yang mana lagi segi ceritanya gitu kan. Mm-mm. iya, Kalau disebut Cluenya baliho ada di kampanye kan baliho kayak langsung ketahuan ya, gitu ya. ya betul sekali Kak Iya. Elin. ya, Karena clue-nya baliho ada di musiman jadi orang baliho. bertanya-tanya juga kan. Kenapa balihonya harus musiman? Kenapa Iya. nggak selalu ada Mm-mm. gitu kan? Baliho yang mana sih yang dimaksud? Apa kaitannya dengan uang ya? Biaya Mm-mm. kampanye. Soalnya kemarin waktu Elin bilang kuncinya itu ada di baliho musiman, kan itu. Nah, ketika Iya, Elin bilang baliho musiman, akhirnya lagi dibaca lagi, kayaknya ini kampanye deh. Tapi apa? iya. Jadi ngapain gitu dengan kampanye itu ngapain? Masih belum jelas gitu kemarin. Oh, jadi Kak Elin langsung nyimpulin kuncinya ada di baliho musiman ya, Kak? Iya, karena kakak Hebat mikirnya sih baliho kalau kayak gitu. musiman kok harus Iya, betul. musiman ya? Oh, pasti dia tentang kampanye nih. Kalau Iya, apa? Kalau yang baliho kayak Lebaran dan lain-lainnya itu kan kayaknya Enggak bisa, ada. cuman kayaknya dengan amplop kan nggak berkaitan ya. Kalau iya. Lebaran Mm-mm. di Gi kalimat pembacaan yang terakhirnya itu. pertama, iya. Kalau Gi pembacaan yang pertama, itunya yang dipegang malah amplop. Oh iya, Kuncinya di amplop. amplop Kuncinya ya. amplop. Iya. Kalau Ibu apa Bu pertama kali baca? Iya, amplop juga. Amplop juga. Cuma Tapi amplop itu agak sebenarnya yang paling mudah diartikan nggak sih? Karena apa? pasti isinya uang gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Karena amplopnya ada yang kuning dan kalau Iya, kuning berarti Mm-mm. udah lama banget. Dia berarti udah dari lama nih menyogok nggak? Ya, iya, susah juga Udah sih lama dia sebenarnya. berbisnis ini, setiap pemilu Ah, dia iya. bisnis itu terus. Hidup Nah, tapi lagi, ini iya. seru banget sih. menyala Udah lagi. nggak berada di Menyala lingkungan lagi. menyenangkan seperti ini. Iya. Benar, Makasih ya bakar Gisti asap. sama Elin. Iya, Kapan-kapan kita terima kasih diskusi juga. lagi. Saya juga. Coba Apa Ibu namanya kalau masuk ada? ke pengaturan, setting, terus gulir ke bawah. Di situ ada namanya Digital Wellbeing and Parental Controls. Di Berapa sini jam sehari? Instagram punya Mm-mm. yang paling banyak, yang paling sering dibuka. Ya ampun. Kalau Elin mengajarkan anak Elin bahasa ibunya bahasa Indonesia. Iya, iya. Apa keputusannya? Kenapa bahasa Indonesia? Saya Gisti menyimak ya sebagai orang belum punya anak. Jadi